mungkin hal ini juga masih kejadian di bisnis kamu dari dulu sampai hari ini mungkin. Timnya kerja keras tapi hasilnya selalu jauh dari harapan. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman? Tim kita sudah kerja keras tapi masih di luar ekspektasi kita. Nah, targetnya selalu meleset padahal plannya sudah sangat rapi. Katanya, plannya sudah sangat rapi. Nah, rapi di sini ini mungkin yang perlu diluruskan dulu. Rapi menurut atasannya seperti apa atau ownernya seperti apa sama menurut timnya. Apakah sudah sama? Jangan sampai berbeda. Nah, biasanya yang dikatakan rapi sama si atasan ini atau si leader ini cuman seperti ini. Contoh misalnya di sini kita mau eksekusi launching outlet baru misalnya. Nah, si atasan ini atau si leader ini membuatlah timeline seperti ini. Contoh misalnya, di sini terlihat kalau kita akan opening itu di tanggal 30 Januari. Dan persiapannya ada di tanggal 14 Januari atau anggaplah sekitar 2 pekan, kurang lebih seperti itu. Jadi di tanggal 14 Januari dia harusnya melakukan brainstorming, forecasting, terus habis itu ada foto dan video, terus habis ini sudah beres, didesain lah, terus jalan lead magnet dan lain sebagainya sampai di openingnya, sampai di reportingnya seperti itu. Nah, karena atasannya sudah merasa membuat timeline yang seperti ini, ada visual seperti ini yang mungkin dijelaskan langsung ke timnya, makanya si atasan bilang kalau dia sudah membuat plan yang rapi. Nah, rapi menurutnya mungkin seperti ini. Oke, nah terus tim ternyata belum tahu apa prioritas yang harus dikerjakan hari ini. Padahal tadi plannya sudah ada katanya. Iya ada, tapi di plan itu ada activity yang sangat banyak pada akhirnya di eksekusinya nanti. Nah, karena banyak, belum tentu semuanya prioritas. Nah, yang dipertanyakan sama tim ini yang membuat mereka bingung, mereka tidak paham mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu di project ini. Dan mereka tidak bisa mengukur progres dengan benar seperti itu. Karena mereka sendiri bingung, terlalu banyak activity mungkin yang entah mana activity yang besar pengaruhnya ke pencapaian targetnya. Makanya mereka bingung di situ. Bukan mereka tidak jago teman-teman, tapi mereka bingung. Nah, oke. Nah, jadi di sini goalsnya sudah jelas, timnya sudah ada, bahkan timnya mungkin sudah merasa siap seperti itu. Karena mungkin juga kebanyakan tim selalu noted Pak, siap Pak, Bu dan lain sebagainya. Padahal mereka juga bingung. Nah, kekurangannya mungkin di tim kita, mereka mungkin karena dia tidak enakan sama atasan, makanya mereka noted aja Pak, kayak begitu. Nah, atasannya juga mungkin karena tidak enakan dan kadang merasa masa iya sih tim saya tidak bisa mengeksekusi hal yang seperti ini. Buktinya kita sudah melakukan itu bertahun-tahun. Iya bertahun-tahun tapi error semua kayak gitu. Oke, jadi goalsnya sudah ada, timnya sudah ada, tapi mereka tidak bisa mencapai goals itu. Kenapa bisa seperti itu teman-teman? Karena mereka tidak punya guide-nya. Mereka membutuhkan guide atau orang-orang yang bisa memberikan mereka arahan menuju goals itu, menuju target itu. Dan di sini yang harusnya menjadi guide di sini adalah atasan. Tugasnya apa? Tugasnya tadi memberikan arahan. Jadi si atasan ini harusnya bisa menjelaskan SOP atau menyiapkan SOP yang detail dengan instruksi kerjanya. SOP seperti apa mereka melakukannya, instruksi kerjanya jauh lebih detail. Seperti apa, bagaimana, dan bagaimana seharusnya activity ini dikerjakan seperti itu. Terus ada alat ukur untuk penilaian kinerja timnya seperti itu, entah itu KPI atau apapun itu atau OKR dan lain sebagainya seperti itu. Apapun itu yang jelas ada alat ukurnya biar kita tahu kita ini bekerja sudah sampai di mana sejauh ini seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, ternyata masalahnya ada di action yang tidak jelas karena terlalu banyak activity tadinya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa actionnya tidak jelas? Karena leadernya tidak mampu menjelaskan. Kenapa leadernya tidak mampu menjelaskan? Karena leadernya tidak punya tools yang mudah dipahami. Di luar sana mungkin banyak sekali tools pastinya seperti itu. Tapi kadang kita di level UKM, apalagi di UMKM, kalau lihat tools-tools yang aneh-aneh menurut kita, misalnya kayak 5 Whys Analysis, diagram Ishikawa dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya fundamental banget. Sudah ada dari dulu. Tapi yang namanya teman-teman mungkin baru belajar, ya itu semua terlihat asing pastinya dan sulit untuk dijelaskan. Kita pelajari sendiri pun masih sulit dipahami, apalagi kita mau menjelaskan ke tim kita, ke bawahan kita. Pasti biasanya agak ribet di situ teman-teman. Nah, makanya mereka merasa butuhnya tools yang mudah dipahami. Ini sebentar insya Allah akan saya jelaskan contohnya seperti apa. Yang jelas seperti itu teman-teman. Timnya tidak punya guide yang bisa mengarahkan ke goalsnya, dan hasilnya adalah
actionnya tidak bisa di roll down ke timnya, tidak bisa di assign, tidak bisa dilakukan penugasan yang tepat ke orang mana seperti itu. Terus tidak bisa diukur, karena tidak bisa diukur, tidak bisa direview. Tidak bisa diukur dan direview, tidak bisa di scale up. Nah, jadi itu kalau seperti ini teman-teman, itu bukan strategi, itu cuman wish, itu harapan. Oke? Tadi kita sudah punya goals yang jelas, terus kita mungkin sudah paham tim kita harusnya melakukan apa dan lain sebagainya. Kalau di kelas strategi eksekusi ini ya mungkin seperti ini flow-nya, goals perusahaan, terus di breakdown ke OKR, ke KPI dan PDCA, dan dieksekusi pakai RACI. Ya ini mungkin juga bagi kalian sebagian masih terlihat asing, tapi saya akan menjelaskan ini biar lebih praktis lah buat kalian semua. Oke, jadi kita tadi sebagai atasan, sebagai guide-nya di sini, sebagai leadernya harus memberikan pengarahan yang jelas. Mulai dari goals-nya, sebenarnya kita dan tim ini mengerjakan project apa. Contoh di sini, kita mau launching outlet baru, kita buat campaign-nya di tim marketing misalnya. Nah, timnya siapa saja? Ada marketing leader, ada tim konten, ada admin, ada kasir, ada owner. Nah, kalau kalian lihat strukturnya seperti ini, owner masih terlibat langsung di project seperti ini, itu berarti bisnisnya bukan bisnis yang besar-besar banget. UMKM lah mungkin ya, atau UKM, UMKM menuju UKM lah seperti itu. Bisnis yang belum sampai 450 juta atau 5M setahun lah. Nah, mungkin masih seperti ini strukturnya. Oke, jadi sebagai guide di sini kita harus memperjelas project apa yang akan kita kerjakan, apa target utamanya. Di sini ada 300 pengunjung di 7 hari pertama opening. Terus ada OMTM. OMTM itu one metric that matters. Satu indikator yang itu penting, besar pengaruhnya ke target utama ini, seperti itu. Terus di sini ada timeline-nya dan budget yang disiapkan. Oke teman-teman, terus kita lanjut ke bawah. Di sini ada execution scoreboard. Ini tempatnya kita sebagai leader dan tim kita juga bisa melihat di sini untuk memonitoring apa saja yang akan kita lakukan, angkanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, contoh misalnya di sini ada total task atau tugas atau activity. Di sini jumlahnya ada 15 karena di sini ada 15. Seperti itu. Nah, terus di sini yang done, yang sudah selesai itu masih kosong karena memang project ini belum dimulai. Contohnya ya, belum dimulai. Yang di blok juga belum ada, yang belum dimulai ya semuanya. Terus di sini yang sudah lewat deadline masih aman lah, skornya masih 0. Nah, di sini di launching outlet ini, di project ini kita bagi menjadi 4 fase misalnya. Ada pre-launch, ada opening, ada post-launch. Aktivitinya tadi yang 15 ada mapping target audience. Nah, ini KPI-nya apa atau output-nya apa? Ini tadi yang kita sebut dengan alat ukur. Nah, kalau ini dikerjakan, apanya yang diukur? Apa hasil yang diharapkan? Contoh misalnya, di sini kita mau mapping target audience di radius 5 sampai 7 km misalnya ya. Nah, outputnya adalah 3 segmen utama yang jelas. Nah, terus di sini apakah activity ini berdampak ke OMTM ini? Nah, di sini kita kasih yes karena memang berdampak, teman-teman. Nah, karena ini berdampak ke sini, kalau ini tercapai, ini akan berdampak efek juga ke target utama, seperti itu. Jadi activity ini betul-betul jelas. Nah, jangan sampai misalnya activity ini bukan tidak jelas sih, tapi activity ini bagus kalau kita kerjakan dan tim kita kerjakan, misalnya outputnya juga jelas. Tapi jangan sampai activity ini tidak berdampak ke sini. Jadi percuma juga dikerjakan, tidak menjadi prioritas. Ini adalah noise. Sementara kita di sini diminta fokus ke signal, seperti itu teman-teman. Oke, jadi semuanya harus berdampak ke metrik yang kita anggap penting untuk project ini. Nah, terus di sini kapan mulainya? Misalnya di sini tanggal 30 Januari. Terus deadline-nya tanggal 3 untuk activity yang ini saja. Nah, statusnya anggap saja kita sudah mulai ya, sudah mulai. Nah, on progress. Nah, di sini berarti sudah on progress, tapi dia belum selesai. Oke. Nah, di sini ini tidak perlu bisa diabaikan ini teman-teman. Kalau misalnya nanti kalian pakai template ini, bisa kalian cek di link di deskripsi, tapi kalau bagian ini tidak dibutuhkan ya tidak usah. Terus di sini harus jelas siapa mengerjakan apa. Di manajemen kita mengenalnya dengan RACI, responsible, accountable, consult, dan inform. Maksudnya
activity yang ini mapping target audience itu siapa orang yang ada di R atau di responsible. Maksudnya orang yang bertanggung jawab mengerjakannya langsung, seperti itu. Nah, di accountable adalah orang yang bertanggung jawab sama hasilnya. Mungkin dia tidak mengerjakannya, tapi dia bertanggung jawab sama hasilnya. Bisa jadi dia supervisornya atau manajernya, dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau kasusnya di sini kita lihat yang responsible adalah marketing leadernya, di accountable juga marketing leadernya. Bisa jadi karena memang timnya masih kecil. Jadi si marketing leader ini juga mengambil alih fungsi accountable, seperti itu. Nah, terus di sini konsul ada orang yang kita mintai info terkait activity ini. Misalnya, kalau tim kita mengerjakan ini, dia harus berkonsultasi sama siapa? Owner kah atau marketing leader kah? Anggap saya misalnya owner. Atau marketing leader misalnya kayak gitu. Nah, ditulis namanya di sini. Terus di sini ada inform. Inform adalah orang yang kita beritahu kalau activity ini sudah selesai. Nah, berarti di sini adalah marketing leadernya, seperti itu. Oke, nah jadi semuanya di sini menjadi sudah sangat jelas teman-teman. Activity ini outputnya apa yang diharapkan? Apakah ini kalau dikerjakan dia berdampak ke goals? Seperti itu. Kalau tidak, ya jangan dieksekusi, jangan dimasukkan ke project ini, ke action plan ini. Kapan mulainya? Kapan harus selesai? Statusnya sudah seperti apa? Terus di sini siapa yang bertanggung jawab mengerjakan langsung, siapa yang bertanggung jawab sama hasilnya, siapa yang konsul, siapa yang inform. Nah, terus di sini misalnya statusnya anggap saja ini sudah selesai teman-teman, sudah done di sini. Di sini akan tercatat sebagai done 1 seperti itu. Nah, terus anggaplah misalnya ini belum done ya, misalkan masih on progress misalnya. Terus di perjalanannya, di timelinenya kita lihat ada yang kurang tepat di activity ini ketika dikerjakan. Misalnya ya. Nah, contoh kita lihat di sini, kenapa bisa seperti ini? Misalnya, nah, di stop dulu. Misalkan, kenapa activity ini seperti ini? Ada yang salah sepertinya. Nah, dimintailah tanggung jawab sama orang yang accountable, seperti itu. Nah, jadi jelas siapa yang mengerjakannya, siapa yang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau di sini orang yang berbeda itu jauh lebih nyaman komunikasinya. Contoh misalnya di sini ada urusan story dan reels pada saat opening. Yang bertanggung jawab mengerjakan langsung adalah tim konten, tapi yang bertanggung jawab sama hasilnya adalah marketing leadernya. Jadi kalau ini misalnya error, kita minta di stop dulu. Nah, yang ditanya adalah marketing leadernya, bukan tim kontennya, seperti itu. Owner yang bertanya sama marketing leadernya, seperti itu teman-teman. Contoh. Nah, setelah tahu seperti itu kenapa, next actionnya apa? Action plan selanjutnya apa? Misalnya beresin dulu template story-nya misalnya ya, seperti itu misalnya. Nah, jadi jelas tim kita akan membuat ulang timeline-nya seperti itu dan eksekusi ulang sebelum deadline. Oke, jadi jelas seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini sudah selesai, apalah di sini misalnya statusnya done. Nah, terus misalnya sampai di akhir periode project ini selesai, semuanya statusnya done. Di sini ada 15 activity dan yang selesai juga 15 dan skornya berarti 100% sudah aman di sini. Nah, jadi kalau seperti ini teman-teman, kalian sebagai leader pasti kerjaannya jadi sangat terbantu, owner juga merasa nyaman menjalankan bisnis karena timnya semua sudah paham strategi eksekusi yang tepat dengan tools yang sangat sederhana, tidak perlu tools-tools yang ribet seperti ini. Ini cuma pakai spreadsheet dan ini bisa kalian dapatkan di link di deskripsi di kelas strategi eksekusi. Jadi sangat mudah ya teman-teman, harusnya seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau saya bilang mudah, belum tentu mungkin buat kalian mudah. Jadi kalian kalau mau pakai ini, meskipun ini sederhana dan memang saya buat sederhana seperti ini, harusnya kalian pakai ini latihan berkali-kali sampai kalian bisa menguasainya sebagai leader terutama. Biar apa? Biar kalian nanti bisa menjelaskan ke tim kalian biar tidak terjadi masalah yang seperti ini. Actionnya tidak jelas. Karena kalau actionnya tidak jelas, lagi-lagi apa yang terjadi di bisnis kita? Target selalu meleset, padahal plannya sudah sangat rapi dan tim kita sudah merasa bekerja keras, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Dan itu akan berulang bertahun-tahun. Capek menjalankan bisnis yang seperti itu. Padahal solusinya sangat-sangat sederhana. Kalian mau belajar, kalian mau berkorban waktu dan sedikit harta mungkin untuk belajar,
tapi hasilnya akan berdampak untuk jangka panjang. Jadi itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.